Hai semuanya, ketemu lagi dengan Jojo Family. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Di video kali ini, Jojo Family mau ajak teman-teman untuk staycation virtual di salah satu villa yang berada di Puncak Bogor. Nama villa tempat Jojo Family staycation ini yaitu The Hill by The Villa 100. Villa The Hill ini menawarkan pemandangan yang cakep banget. Jadi pas kita menginap di salah satu villa yang terdapat di The Hill ini, kita bisa melihat view pegunungan, view pepohonan hijau, view lembah, bahkan bisa melihat view sawah juga. Di Villa The Hill ini terdapat 5 bangunan villa dengan namanya masing-masing, The Hill A, B, C, The Hill D, dan The Hill E. Untuk The Hill A sampai C kapasitasnya itu 4 orang. Rate-nya mulai dari 1.100.000 sampai 1.800.000. Dan untuk Villa D dan Villa E kapasitasnya untuk 6 orang. Bangunan villanya juga lumayan besar dan rate-nya itu dari 1.400.000 sampai 2.200.000. Rute perjalanan menuju ke Villa The Hill ini keluar dari Tol Gadok melewati Vimala Hills sampai ketemu Alfamart yang ada di sebelah kanan. Di sebelah Alfamart ada jalan ke kanan. Nah, di sini teman-teman belok kanan lalu lurus aja mengikuti jalan ini. Untuk alamat Villa The Hill ini ada di bawah ini ya teman-teman. Dan jalan ini juga adalah jalan alternatif kalau teman-teman menuju ke Taman Safari atau Puncak. Nah, jika teman-teman sudah ketemu Pasar Pasir Muncang, teman-teman lurus dan ada persimpangan, teman-teman ambil ke kiri, kemudian ikutin aja lagi jalannya atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Maps sebagai penunjuk arah. Nah, tidak jauh dari jalan ini terlihat bangunan dengan warna hijau toska. Jadi ini patokan untuk jalan masuk menuju ke Villa The Hill. Di sini teman-teman belok ke kiri menanjak dikit, kemudian mengikuti jalan yang berada di antara perumahan penduduk seperti ini. Untuk jalan yang Jojo Family lewatin ini, ada beberapa titik jalan yang sempit yang hanya bisa dilewatin oleh satu mobil aja. Tetapi ada juga beberapa titik jalan yang lumayan lebar, jadi masih bisa dilewatin oleh 2 mobil apabila sedang berpapasan. Contohnya seperti ini. Jadi pas Jojo Family ke Villa The Hill ini, kita berpapasan dengan mobil lain dan pas banget di jalan yang lumayan lebar. Jadi dua-duanya itu masih bisa lewat. Nah, dari sini kita masih lurus terus mengikuti jalan ini, dan kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk melewati jalan ini, teman-teman bisa telepon atau chat via WhatsApp ke petugas yang ada di Villa The Hill atau chat melalui WA The Villa 100. Nanti teman-teman akan dipandu oleh staff dari The Hill untuk menuju ke lokasi Villa The Hill. Tapi di sini ada syaratnya. Jadi jarak penjemputannya itu maksimal 2 km. Udah gitu waktu penjemputannya di 2:30 dan kena biaya sekitar 20 ribuan sekali penjemputan. Jadi kalau menurut Jojo Family mendingan kita ikut aja petunjuk dari Google Maps-nya, dan pengalaman Jojo Family menuju ke Villa The Hill ini titik lokasinya itu pas dan tidak akan nyasar. Emang sih untuk
perjalanannya ini atau rute jalannya ini lumayan ekstrim ya. Di sini hanya bisa dilewatin oleh satu mobil aja, dan jalannya ini ada jalan yang bagus, ada jalannya yang rusak, tapi masih bisa dilewatin dan tidak direkomendasikan untuk yang menggunakan atau mengendarai mobil yang ceper gitu, dan juga mobil-mobil besar seperti bus. Sedikit informasi untuk menginap di Villa The Hill ini, waktu check-in-nya itu di jam 3 sore dan waktu check-out-nya itu di jam 12 siang. Nah, dari jalan tadi kita masih lurus lagi menanjak seperti ini. Ikutin aja jalan ini terus. Nah, kalau udah di jalan ini, jalannya udah lumayan lebar, bisa dilewatin oleh dua mobil yang sedang berpapasan. Dan di lokasi ini banyak terdapat villa-villa. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu persimpangan seperti ini, teman-teman ambil arah ke kiri, ikutin lagi jalan ini terus sampai teman-teman menemukan persimpangan jalan lagi yang berada di depan. Teman-teman langsung ambil arah ke kanan. Jadi teman-teman belok ke kanan ya. Dari sini kita akan melewati lagi jalan di antara pemukiman atau perumahan penduduk seperti ini. Lalu teman-teman jalan aja terus mengikuti arahan dari Google Maps-nya. Nah, ketemu persimpangan jalan yang berada di depan. Di sini teman-teman belok ke kanan. Nah, untuk belok ke kanan ini harus berhati-hati banget karena belokannya ini agak tajam gitu, jadi menikung tajam banget, dan untuk jalannya juga agak menanjak seperti ini. Dari belokan tadi, teman-teman ikutin aja jalan ini terus, pokoknya lurus-lurus aja sampai teman-teman menemukan plang Villa Sol A dan Villa Sol B yang merupakan salah satu bagian dari The Villa 100. Nah, di sini kita lewatin Villa Sol. Tidak jauh dari Villa Sol ini kita akan sampai ke jalan menuju lokasi Villa The Hill by The Villa 100. Di pinggir jalan sebelah kanan ada terdapat penunjuk lokasi atau penunjuk arah yang berwarna hitam. Teman-teman belok ke kanan, kemudian ikutin lagi aja jalannya ini sampai teman-teman menemukan jalan beraspal dan teman-teman belok ke kanan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lokasi Villa The Hill by The Villa 100. Jadi jalannya ini menurun untuk sampai ke lokasi villanya. Seperti ini untuk jalan masuknya kalau dari atas, dan di sebelah ini adalah area parkir di Villa The Hill. Area parkirnya di sini satu villa untuk satu mobil, dan lokasi villa-villanya terdapat di bawah area parkir. Di sini udah ada penunjuk untuk lokasi-lokasinya dari Villa The Hill A sampai Villa The Hill D. Di Villa The Hill ini bangunan-bangunan villanya itu saling berdekatan tapi nggak dekat banget. Di sini villa pertama yang kita temui yaitu The Hill A. Kemudian di bawah The Hill A ada Villa The Hill B. Di sampingnya yang bangunan besar ini adalah Villa The Hill D yang merupakan villa dengan kapasitas untuk 6 orang. Dan untuk Villa The Hill E-nya sendiri berada di dekat jalan masuk menuju ke area parkir. Jadi Villa The Hill E lebih dekat dari area parkir. Nah, sedangkan untuk Villa The Hill C-nya sendiri berada di paling bawah di
sebelah Villa The Hill B. Jadi villa yang kita lewatin menuju ke Villa The Hill C yaitu Villa The Hill B. Jojo Family menginap di Villa The Hill C, dan untuk menuju ke Villa The Hill C kita akan melewati anak tangga seperti ini. Tidak direkomendasikan buat teman-teman yang membawa kursi roda ya, karena itu susah banget untuk lewat. Nah, sekarang kita room tour untuk Villa The Hill C. Pintu masuk menuju ke The Hill C melewati jalan seperti ini, jadi hati-hati banget ya teman-teman, jangan sampai salah jalan masuk ke dalam air. Di sini villanya itu estetik banget, dilengkapi dengan teras yang sudah terdapat kursi dan meja bundar untuk kita santai-santai, dan juga udah disediakan tempat kita untuk menaruh sepatu ataupun sendal. Di The Hill C ini terdapat kolam rendam, bukan cuma di The Hill C ya teman-teman, semua villa yang ada di Villa The Hill ini terdapat area kolam rendam. Kalau di The Hill C, kolam rendamnya ini kedalamannya hanya sampai 100 cm, jadi cocok banget buat yang datang bersama anak-anak. Sedangkan untuk Villa The Hill yang lain, kedalamannya itu sampai 160 cm. Nah, view dari kolam rendamnya seperti ini, kita bisa lihat pepohonan-pepohonan hijau, dan di area dekat kolam rendam ini ada area buat kita santai-santai sambil kita barbecue, karena di The Hill C ini udah disediakan fasilitas barbecue, tinggal teman-teman membawa bahan-bahannya aja dari rumah. Nah, seperti ini untuk area bagian luar di Villa The Hill C, yaitu area teras dan area tempat kita untuk santai-santai. Dari area teras dan area kolam rendam, kita menuju ke area bagian dalam Villa The Hill C. Di sini terdapat area living room yang luas dengan fasilitas kipas angin yang berada di atasnya. Konsepnya di sini living roomnya terbuka dengan pembatas jendela kaca dan pintu gacha gitu. Terdapat tirai di bagian atas jendelanya ini, jadi bisa kita tutup dan kita buka kalau di malam hari. Dan untuk area living roomnya sendiri dilengkapi dengan satu sofa yang super empuk, dan ada meja bundar kecil gitu dengan hiasan di atasnya. Kemudian ada fasilitas televisi, kita bisa karaokean, bisa nonton YouTube, bisa Netflix juga, dan terdapat area untuk charger HP. Di Villa The Hill C ini juga udah disediakan untuk username wifi-nya, begitupun dengan passwordnya, jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi ke petugas yang ada di villa ini. Di Villa The Hill ini tidak ada fasilitas telepon, jadi kita kalau memerlukan sesuatu, kita bisa chat langsung ke petugas yang ada di area Villa The Hill. Nah, di belakang area living room terdapat area kitchen yang menurut Jojo Family itu bagus banget. Di sini kitchennya terdapat dua area, ada area untuk kita memasak dan juga ada area untuk kita nyiapin makanan gitu. Dan perlengkapan di area kitchennya ini atau fasilitasnya udah komplit banget. Di sini ada kompor gas, kemudian untuk gasnya sendiri berada di lemari bagian bawah, dan ada rice cookernya yang bisa kita angkat ke atas kalau kita mau memasak nasi. Kemudian terdapat area wastafel untuk kita cuci piring. Di sini udah lengkap dengan sponnya. Kemudian kalau untuk sabun kita bawa sendiri ya teman-teman. Di sini mereka menyediakan sabun untuk cuci tangan, dan di atasnya terdapat microwave kalau kita mau memanaskan makanan. Kemudian udah disediakan juga garam, gula, dan kopi yang berada di lemari bagian atas. Dan udah disediakan juga piring, mangkok, dan gelas masing-masing 4 piece. Kemudian untuk
perlengkapan atau peralatan masaknya berada di lemari bagian bawah. Di sini peralatan masaknya itu lengkap banget, dari penggorengan, teflon, kukusan, sampai panci juga ada. Kemudian udah disediakan pisau, gunting, sendok, garpu, spatula buat kita masak, ada parutan juga, dan terdapat juga P3K. Nah, di Villa The Hill ini disediakan galon air mineral. Kalau kita mau nambah galon, kita harus berbayar lagi. Di sini juga udah disediakan tempat kita untuk memanaskan air, kemudian ada fasilitas kulkasnya. Jadi tinggal kita bawa bahan-bahan masakan aja dari rumah. Untuk peralatan dan perlengkapan masaknya sudah disediakan di Villa The Hill C ini. Di Villa The Hill C ini terdapat area teras, area living room, area kitchen, dan area kamar mandi serta area kamar tidur. Sekarang kita menuju ke area kamar mandi yang berada di sebelah kanan area living room. Area kamar mandinya di sini tidak kalah estetik dengan area yang sudah kita lihat tadi, yaitu area living roomnya. Kamar mandi dengan penerangan yang terang banget. Di sini kamar mandinya luas dengan memanjang seperti ini. Fasilitas di dalam area kamar mandinya juga udah lengkap banget, seperti kloset, udah disediakan tisu, ada tong sampah, ada area wastafel dengan kaca atau cermin yang ada di atasnya. Kemudian udah disediakan perlengkapan mandi seperti handuk 4 piece. Kemudian di area kamar mandinya ini menggunakan shower besar yang berada di atasnya dengan water heater. Air panasnya itu berfungsi dengan baik. Untuk perlengkapan mandinya seperti sampo dan sabun udah disediakan juga. Yang tidak disediakan di area kamar mandinya ini yaitu dental kit. Jadi kita harus bawa sendiri dari rumah. Nah, seperti ini untuk area kamar mandi yang ada di Villa The Hill C. Sekarang kita menuju ke area berikutnya yang gak kalah estetik dari area-area yang lain yang ada di Villa The Hill C ini, yaitu area tempat tidurnya. Seperti ini area tempat tidur yang ada di Villa The Hill C. Area tempat tidurnya di sini sederhana dengan ornamen-ornamen yang tidak begitu rame. Ada lampu hias atau lampu tidur, kemudian ada cermin atau kaca, ada tong sampah. Kemudian tempat tidurnya di sini ukuran king bed. Udah dapat extra bed juga 2 buah. Di atas tempat tidurnya terdapat 2 bantal besar dan 3 bantal kecil. Disediakan tisu, kemudian ada lemari. Dan di dalam lemarinya ini udah disediakan 2 buah bantal dan juga 2 buah selimut untuk extra bednya. Sudah disediakan juga sejadah di dalam lemarinya ini dan terdapat gantungan pakaian. Sedangkan view dari area tempat tidur di Villa The Hill C ini bagus banget, cakep banget. Di sini kita bisa melihat view yang luas dari bagian samping dan juga dari arah depan. Nah, untuk Villa The Hill C ini kapasitasnya 4 orang, sudah termasuk anak-anak. Kalau teman-teman mau nambah orang, itu kena biaya lagi sekitar 200.000 tanpa extra bed. Nah, untuk extra bednya yang sudah Family sampaikan tadi itu disimpan atau terdapat di dekat area kitchen atau di dekat pintu masuk ke area living room. Nah, kalau teman-teman mau menyalakan air di kolam rendang, teman-teman bisa pencet saklarnya itu di area teras. Jadi dia ini posisinya di belakang dinding gitu. Nah, seperti ini untuk suasana malam di sekitar villa-villa yang ada di Villa The Hill. Di sini ada area api unggun yang bisa kita gunakan bersama-sama atau sharing gitu ya, teman-teman. Seperti ini suasana malam di Villa The Hill C, tempat kami menginap. Karena di The Hill ini villanya berdekatan untuk posisinya gitu, jadi kita masih bisa dengerin suara-suara tamu lain yang berasal dari villa yang berada di dekat villa tempat kami menginap ini.
Tapi di sini ada peraturannya, jadi kalau udah jam 9 malam, kita itu dilarang untuk menggunakan mikrofon dengan volume tinggi kalau kita masih karaoke atau berisik gitu ya istilahnya teman-teman. Jadi saling menjaga kenyamanan para tamu yang menginap. Sebagai seorang ibu pastinya wajib untuk menyediakan makan malam buat keluarga dan bisa rileks sebentar sebelum kita tidur malam. Dan seperti ini suasana pagi hari di area kamar tidur yang ada di Villa The Hill C ini. Bangun pagi dengan view hijau-hijau yang seger banget. Selain itu kita juga bisa dengerin suara kicau burung dan sangat rekomen banget sih untuk Villa The Hill C ini kalau dari segi view-nya ya teman-teman, mungkin karena dia berada di paling ujung dan juga untuk udara di Villa The Hill ini dingin banget dari sore sampai pagi hari. Makanya untuk Villa The Hill ini tidak menggunakan fasilitas AC. Itu pun kita udah pakai baju tebal, masih pakai selimut juga pas tidur malam hari karena emang udaranya dingin banget. Kalau teman-teman yang kuat dingin, teman-teman bisa berendam di kolam rendamnya ini sambil menikmati view. Tapi di sini Jojo Family nunggu mataharinya terbit dulu sampai kena di area kolam rendamnya untuk sinarnya itu. Dan untuk menu sarapan, Jojo Family order di The Hood by The Hill Villa. Di sini ada 4 menu sarapan yang kita bisa order. Ada kari, ada croffle, ada nasi goreng, ada bubur ayam. Minumannya ada lemon tea, orange juice, ice americano, dan juga Milo. Nah, untuk harganya per makanan udah termasuk minum yaitu di 50.000 per menu. Dan order sarapannya ini kami order 1 hari sebelum menginap di The Hill Villa C ini. Nah teman-teman juga bisa request untuk floating breakfast seperti ini. Untuk rotan floatingnya ini gratis, tidak dipungut biaya. Nah teman-teman bisa sarapan sambil berendam, sambil menikmati sinar matahari pagi. Seperti ini bangunan Villa The Hill C tempat Jojo Family menginap. Area villanya private, udaranya sejuk, fasilitas di dalam villanya juga udah lengkap, dan view dari villanya juga cakep banget. Oke teman-teman, sampai di sini video dari Jojo Family review Villa The Hill yaitu The Hill C. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat yang nyari tempat staycation di daerah Puncak. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe. Terima kasih semuanya.